Sambutan kedua oleh Bapak Pengawas SD Wilayah Peringkabaya Utara kepada Bapak Mulyadi MSPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus cabang NWDI Kecamatan Peringkabaya yang sama-sama kita hormati, Ibu pengurus cabang Muslimat NWDI Kecamatan Peringkabaya yang sama-sama kita hormati pula, Bapak pengurus komite, Ibu ketua komite dan anggotanya yang sama-sama kita hormati, Bapak kepala wilayah Dasan Baru yang mewakili mungkin dari kepala desa yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru SD Islam Hamzan Wadi yang kami banggakan, khususnya Bapak Kepala Sekolah yang energik yang kami hormati pula, anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Begitu juga ibu-ibu wali murid kelas 6 yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Mari sebelum saya menyampaikan sambutan, mari kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya, restu dan ridhonya jualah kita bisa bersilaturahim, bisa berjumpa pada pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas dan tulus kita tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke harapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan yang lurus bagi kita. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya pernah mendengar TGB berpidato begini: salah satu indikator keberhasilan di satu sekolah adalah kalau sudah anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah, sudah cukup. Artinya luas sekali pengertian ini. Mana yang benar, terutama dalam agama kita. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Ya. Luas sekali makna ini. Jadi dia bisa membaca, dia bisa berhitung, semuanya itu masuk di situ. Dua kalimat ini sudah luas sekali makna yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tadi saya bangga sekali melihat anak-anak kita. Intinya Bapak Ibu, tidak ada anak itu bodoh. Tidak ada anak itu tidak bisa, dan tidak ada anak itu berwatak jahat. Yang mengolah semua itu adalah kita. Yang membuatnya baik adalah kita. Kita itu siapa? Manusia dan lingkungannya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat anak kita luar biasa penampilannya, tidak kalah dia dengan SD anak-anak yang lain di sekolah negeri. Untuk itu banggalah kita sebagai wali murid yang bisa menyekolahkan anaknya di SD Islam Hamzan Wadi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan kepala sekolah ini sudah hampir 10 tahun, tapi kondisinya masih seperti ini. Ini menjadi tugas kita bersama.
Kenapa sampai begini? Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa terjawabkan di situ. Untuk itu satu solusinya adalah buang ego masing-masing, lebur diri menjadi satu untuk bersama-sama membangun. Saya ingin hari ini sebenarnya wali murid atau komite yang laki-laki, ya, ini semua ibu-ibu yang hadir, ya. Tetapi tidak masalah, ibu-ibu juga tidak kalah semangatnya dengan bapak-bapak. Saya di sini menjadi pengawas pembina sejak tahun 2019, 3 tahun sudah. Saya sering ke sini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah 4 acara yang sama hari ini. Saya abaikan yang 3 itu. Saya fokus di sini. Saya ditelepon sama Pak Kanit, di mana Pak Pengawas hadir, saya ke Hamzah Wadi. Kenapa ke situ? Karena dia wilayah binaan saya bertanggung jawab di situ. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini adalah harapan kita bersama. Mau bagaimana kampung ini, kecamatan, desa ini, kecamatan ini tergantung anak-anak ini. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mengarahkan anak-anak kita menjadi orang. Ini masih calon orang. Menjadi orang, menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana manusia seutuhnya adalah ada di dunia pendidikan. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu tujuannya pertama itu. Kemudian dia mempunyai daya nalar global yang tinggi, dia bisa mengetahui dunia luar, ya. Dia kritis, dia bisa menyalahkan kita apabila kita salah. Selama ini Bapak Ibu kita sering marah kepada anak kita yang menyalahkan kita, padahal itu memang benar kita melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sekarang itu diharapkan dia bernalar kritis. Tidak dia tunduk saja sekarang ini. Lauk ngentan lauk ngana milu. Sekarang ini anak kita tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang kita ego sebagai orang tua. Aku dengan tua ini turut aku. Meja anak penyuruh anda turut aku. Padahal dia salah pengarangan kanak enak. Contoh, ya. Jam dengan ngaji misalnya. Sore-sore dengan ngaji. Lalu suruh udah paksa ya lalu ngawis. Ya. Saya nyuruh anda ini aku dengan tua ini ngawis tahu, mana kan? Mak, aku ngaji dulu. Turut dengan tua. Wajib kan menurut orang tua? Wajib. Tetapi benar salah tidak itu cara mengarahkannya. Ya, nah ini anak-anak kita ini serba bingung, dia dekku turut tiamangku. Sementara aku menangku ngaji kewajiban. Itu haknya sebagai anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lama nanti Bapak komite nanti, saya agak senang menyampaikan yang begini. Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa jangan pangkas hak anak di sekolah. Makanya saya sering kesini itu jam 7.30, ya. Karena hak anak itu belajar jam 7.30, itu haknya, itu boleh dituntut kita sebagai guru oleh anak-anak kita. Makanya sering saya sampaikan, anak-anak itu sebelum masuk di kelasnya, dia harus menyelesaikan tugasnya sebelum jam 7.30. Dia nyapu, ya, dia nyiram, perbaiki meja bangkunya yang belum teratur. 7.30 sudah rapi, dia duduk di mejanya masing-masing dan menerima pelajaran. Sering saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan di tahun baru, di tahun ajaran baru menjadi perbaikan-perbaikan kita Bapak Ibu. Hak anak 1 menit saja itu luar biasa. Kemudian yang kedua, anak-anak juga sering saya pesankan, kalau sudah Bapak Ibu guru mulai berdiri di kelas memberikan materi pelajaran, jangan 1 menit pun kalian keluar dari kelasmu. Kan begitu. Karena 1 menit kita keluar, banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita.
Maka ketika kita keluar sangat rugi. Sangat-sangat sering saya sampaikan itu. Ketika guru kita sudah mulai beri materi pelajarannya, fokuskan mata kita, ya, pendengaran kita kepada satu titik guru kita. Anak-anak sekalian, Pak Guru sering bermain sama kalian, ya, karena kalian harus berbahagia. Kemudian satu pesan saya kepada wali murid di mana saya berpidato, Ibu, begini, Bu. Anak kita ini titipan, ya, maka kita jaga, kita rawat, kita arahkan, kita pelihara, berikan ilmu pengetahuan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu dari awal menanamkan cara berpikirnya yang kurang bagus. Sering saya mendengar begini, ibu-ibu, halo ibu-ibu, ngene yo kate kirang anak tuh. Anakku itu dere ini dede, gak macam-macam lalu. Kalimat ini nenek dengerin nih, ya. Jadi kata miskin itu sudah dalam hatinya itu, ya, sudah menjadi beban dalam pikirannya. Aku jauh anak dengan dedeku. No. Jadi dia tidak bisa menjaga diri, dia biarkan dia mengetahui lingkungan sendiri dengan caranya. Dedek badak, ya. Dedek badak, ya, itu dere anakku. Dedek semata kena badak tidak dere, ya. Biarkan dia mengetahui dengan keadaannya sendiri anak itu. Dia akan bernalar sendiri. Oh, dengan tuaku pegawaian dengan nih. Oh, yang ini setiap hari. Biarkan dia, karena di sekolah sudah diajar dia. Di sekolah sudah diajar siapa orang tuanya, mata pencariannya apa, ya, masih hidupkah dia. Di sekolah mengajarnya, ya. Angkat dedek beang ya minder, ya. Beang minder anak ini. Jadi dia ngomong, dia kan, aku jago dedek kan dedekku ngenong-ngening gitu. Jadi dia tidak bahagia anak itu. Tanah mangda ya rasa miskin, ya. Mindset anak itu sudah, aku dengan dedek Pak, anta bisa sudi. Tidak ada, sama anak-anak itu sama, dia tidak tahu orang dedek, tidak tahu miskin pun anak-anak itu tidak. Maka Bapak Ibu, berikanlah yang terbaik, kebahagiaan diutamakan. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada murid ibu wali murid, ketika dia sekolah, hendak sekali nesak angenna di sekolah. Nih, udah bagus-bagusin ya anakku, udah mau di anakku sekolah, senang nang sekolah, karena itu sudah membuka awal hati anak itu untuk menerima suasana di sekolah. Wah lengan balik dari jemel yang ngeno, wah su angen wah itu, wah gedak wah ya itu. Jadi terpaksa di sekolah itu murung wah ya itu. Dia nak bangun ngene wah anak itu. Untuk itu Bapak Ibu wali murid, berikan kenyamanan, kebahagiaan kepada anak-anak kita ketika dia sekolah. Kebahagiaan yang bagaimana? Sesuai si kebutuhan, enggak sesuai si melena. No, beda ini kan. Mun melen teh cukup semua itu terkelat di langit. Tetapi belum kita butuhkan. Berikan dia sesuai kebutuhannya. Kelas seki barang kelas 6 beda kebutuhannya. No. Bina belanja kelas seki itu 3.000 kan cukup. Mun SMP 5.000 misalnya, SMA 7.000 misalnya. Jadi tergantung kebutuhannya anak-anak itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian satu pesan lagi yang genem ibu-ibu. Pirang biang belanja si anakku lain balik 5.000, ada si 3.000, ya. Wah nyampah, wah dendek terbelanja si kelema julu mutuahnya nyampah, pakai sesugun pakai 1.000, baru si tolek 1.000, dari 1.000. Wah dan dengar calon jamaah haji yang nabung dari SMP itu, teh haji, dia nabung 5.000 sejelu, sekarang SMP kelas 2, teh haji sekarang itu. Makanya sering saya sampaikan kepada anak-anak, ndak besang kependa anakku di mana 5 rupiah, pira-pira nabeang ada segiranta. Ini kita latih dia, ya, jangan sampai dia
menghabiskan segala yang dia punya. Jadi dia tahu apa terus. Ingat anakku, menateluiu yang kita sinanta sisakan dagan-dagan 500 enti tenang di kantor. Bodoh, iya dibalik 500, nggak ada artinya kalau 500 bagi anak sekarang. Lagu jemaah malah gak ada 500 rombok, wah 1000 ya. Ya, jemaah malah ambil teluiu, sisakan 500, 1500 wah ya. Nah akan disadari anak itu akan punya sesuatu nanti. Ya, jadi tergantung kita anak-anak ini Bapak Ibu. Tadi saya merinding itu ya, melihat dia berpidato, melihat dia nyanyi. Wah pada penaunak anak-anak ini si sekolah BB tiba dengan dia ya kan anak-anak ini penyanyi, tahu pidato, ngaji, menerjemahkan ya. Inilah salah satu tujuan dari pendidikan kita Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari bangun sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak pengurus cabang NWDI dan Muslimat, mari mungkin berduduk bersama ya, bagaimana mungkin tentang pembangunan sekolah ini. Karena dia 6 kelas ini rasanya kalau dia kondisi ini sangat-sangat sempit sekali. Saya sudah mencari komite, bagaimana Pak komite supaya kita bisa mengembangkan sekolah ini. Karena potensi anak-anak kita di sini tidak kalah Bapak Ibu. Ini ada dengan Pegading juga ada di deh. Dengarku bahasanya baru ada dalam bahasa Pegading ada Pegading, ada dengan Batian, menu ada no. Ya, jadi bercampur itu ini. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu mutiara kita Bapak Ibu. Tidak sekali dia jarang di sekolah. Lanjutkan dia sekolahnya sampai ke perguruan tinggi supaya desa kita berkembang. Bapak Ibu sekalian, yang bercerita belolah terang dan bosan. Halo anakku, halo. Nah, kalau Pak Guru bilang halo, apa Pak Guru bilang? Hai, halo. Hai, hai. Jadi kalian harus berbahagia ya anak ya. Jadi tapi ada tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu apa? Besok Sabtu kenaikan kelas. Kamu lari ke ibu bapakmu, ini rapotku, tanggung jawabku 6 bulan. Ya, itu tanggung jawab kita anakku. Ya, inilah kita nih. Jadi alhamdulillah anakku dekku hilang rasa lelah ini. Simbiang terkepeng bilang jelu, dek nara ingat nah. Demen doang anakku alhamdulillah pintar cekat tenaga. Tanggung jawab kan itu. Si bilang jalur nebeang si inanta. Inilah dia saatnya kamu bertanggung jawab kepada orang tuamu. Oke? Halo? Besok entah aku rapat enggak kesebut dia penuh. Enggak kesebut dia. Lari kepada orang tua kita begitu dibayarkan sama Bapak Ibu guru. Lari pertama kali yang kamu cari adalah ibu dan bapak. Ini apa ini? Rapat dulu. Tak apa-apa. Itulah hasilmu. Jadi hilang, ya. Jadi itu sebagai perbaikan rapot itu deh. Nilai itu adalah hasil kita untuk memperbaiki diri. Mundenara hasilnya udah tetap diri kita. Oh, aku mati kata kurang nih 6. Nah, misalnya nih, coba biku wah. Nah, deh. Oh ini seni misalnya. Oh, kurang apa ini? Latihan mungkin. Sekarang ini di tahun pelajaran baru kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar namanya Bapak Ibu. Jadi selama ini kesenian ini memang pintar Indonesia ini. Selaput harus cekat, penyanyi cekat, gambar cekat sekaligus itu. Anak-anakku sekarang kita nyanyi, gitu. Tapi sekarang pilih salah satu Bu. Kalau dia nyanyi, kalau dia gambar, ya gitu dia sekarang. Bapak, tetapi betul-betul kita latih dia. Ya. Seni itu dibagi menjadi beberapa, seni teater, ya, seni lukis, seni suara, ya, seni musik, ya. Nah, jadi silahkan dikembangkan itu, tetapi betul-betul anak-anak itu bisa. Kemudian yang diutamakan dalam kurikulum Merdeka ini adalah karakternya, ya. Nah, ada namanya karakter profil pelajar Pancasila. Nanti dijelaskan di sekolah profil Pancasila itu seperti apa, ada 6 elemen.
yang harus kalian pegang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Kalau saya ketemu sama Bapak Ibu di jalan, ya kita tahu oh ini wali murid SD Hamzah Madi, gitu ya. Saya kadang-kadang mampir lewat Pak Ustadz, ya. Saya ada Ustadz guru SD SMP 3, SMP 5, Pak Sahib, ya. Ya, jadi mohon maaf kalau kepanjangan saya berbicara di depan Bapak Ibu. Saya inginnya berlama-lama, tetapi kalau berlama-lama itu kadang membosankan, ya. Inilah karena kondisi juga semakin lama semakin panas. Anak-anakku tetap bersemangat, ya. Semangat, semangat, sehat, alhamdulillah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh pengurus NWDI Kecamatan Pringgabaya pada Bapak Ustadz Muksin Makbul MA. Pada beliau disilakan.